Shalom, selamat malam saudara-saudara. Judul renungan malam kita adalah Kebun Labu Kuning Inggris. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengundang Tuhan hadir bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan kita terdapat dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Agar dapat memahami pentingnya labu kuning, saudara haruslah benar menjadi seorang Australia. Makanan utama bagi penduduk benua ini adalah kentang. Lalu nomor 2 labu kuning. Rasanya dan kayanya labu ungu tua Queensland berkulit besi dan gurih membuat kita rindu ke tanah air seperti rangsangan pohon kayu putih atau beruang mainan. Bayangkanlah kegembiraan hatiku bila menemukan variasi jenis labu kuning seperti itu dipamerkan di pasar di Amerika Serikat. Memang itu tumbuh di Washington DC, tetapi bayangkanlah betapa besar kekecewaanku bila bibit yang dikirim dari Sydney telah berkecambah, subur tetapi tidak dapat matang sebelum musim dingin di England tiba. Tetapi harapan kita punya rancangan. Bibit yang disemaikan di bawah jendela yang mendapat sinar matahari mengatasi masalah tersebut. Sekali lagi nikmatnya labu yang diremas dan dibubuhi mentega, labu bakar dan pastel labu. Harapan yang diberikan Allah di dalam diri Yesus Kristus percaya bahwa buah-buah janji-janji Allah itu seolah-olah telah kita dapat sekarang ini. Abraham bukan hanya berharap, ia percaya harapan tersebut. Anak yang dijanjikan itu baginya seolah-olah sudah ada, dan bangsa-bangsa yang dijanjikan itu seolah-olah sudah ada. Alangkah besar bedanya ini dengan harapan manusia. Abraham tidak mau turut tertawa bersama Sarah yang sudah berusia 80 tahun itu. Abraham masih mempunyai kepercayaan yang teguh pada Allah yang melihat janji itu seperti sudah digenapi walaupun belum terjadi. Beberapa tahun belakangan ini, para ahli teologi membicarakan tentang peristiwa-peristiwa akhir yang sudah terjadi. Yang mereka maksud ialah bahwa Yesus Kristus dan gereja yang mula-mula itu menganggap hal-hal itu yang sudah jelas masih pada masa mendatang, sebagian sudah terjadi. Kerajaan Allah itu memang belum datang, tetapi sudah kelihatan di antara kita dalam bentuk kegiatan roh itu. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Akan tetapi, kita telah memiliki hidup kekal itu di dalam Yesus Kristus. Tentu orang Kristen Advent sedang hidup dalam suasana kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mereka tunjukkan di dalam hidupnya. Kita berbeda dengan orang-orang lain, karena kita sedang hidup pada zaman akhir. Pengharapan yang berbahagia itu mengubah serta menggiatkan hidup kita. Dengan tidak mengabaikan definisi manusia tentang pengharapan itu, kita menerima janji-janji Allah seolah-olah kita telah menerima pengharapan itu. Berarti mempercayai dalam pengharapan seperti yang dilakukan bapa leluhur kita Abraham. Saudara-saudaraku, Allah memanggil kita keluar dari pengaruh-pengaruh serta pertolongan manusia dan memimpin kita untuk merasakan kebutuhan akan pertolongannya dan bergantung hanya kepadanya saja. Bacaan ini dikutip dari
Buku Sejarah Para Nabi, Jilid 1, halaman 124. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena kami memiliki pengharapan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa Yesus Kristus rela mati untuk menjadi harapan bagi kehidupan kami. Dan dengan iman kami percaya bahwa Engkau sudah menuntun kami, memimpin kami untuk menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu bersama dengan kami, agar kami tetap setia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.